pameran ini merupakan gambaran dari buku Ratu Adil yang ditulis Romo Sindu 30 tahun yang lalu sebagai disertasi. Jadi lukisan yang besar sebanyak 8 lukisan dan beberapa drawing itu menggambarkan apa isi buku Romo Sindu tentang Ratu Adil yang ditulis sebagai disertasi. Nah, saya ini siapa dulu nih setelah saya pembukaan? Ada teman dulu siapa? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol atau diskusi ini. Nah, ini saya cerita, saya senang sekali sudah bisa menyelesaikan tugas dari negara dan akhirnya karya bisa dipamerkan dan dinikmati. Terus saya juga sangat senang dan menunggu masukannya, mungkin sedikit membuli. Saya mengharapkan itu biar karyanya ini nanti saya tambah menarik. Terus yang jelas saya terima kasih sekali ini untuk Romo Sindu yang telah menyuruh diskusi gitu. Saya jadi deg-degan, grogi karena saya juga nggak bisa ngomong, apalagi ada Pak Ong tambah. Sementara itu dulu dari saya. Ya, nanti. Terima kasih. Selamat sore kawan-kawan semua. Ya, saya pertama ingin menanyakan tentang pemahaman Budi Ubruk dari judul, tentu saja judul buku Ratu Adil tadi ya, lalu juga isinya, karena saya lihat di karya-karyanya yang luar biasa ini, saya ini sekali senang sekali. Cuma ya memang, ini lanang kabeh gitu loh. Nah, itu satu pertanyaannya. Lalu tolong juga dijelaskan ini kumpul-kumpul itu loh, banyak banget ya orang ya kumpul-kumpul itu sebetulnya ngapain ya? Nah, ini aku jadi terpikirkan karena ya situasi sekarang gitu ya, dalam hubungannya dengan situasi sekarang, ini loh yang namanya ini kan kayaknya rakyat gitu istilahnya ya, di bawah gitu ya. Di sini rakyatnya kayaknya kompak gitu ya. Nah, kalau lihat situasi sekarang dihubungkan dengan situasi sekarang, saya itu sebetulnya resah gitu ya. Situasi sekarang ini kok rakyat itu seperti nggak dikasih tempat untuk bersuara. Oh, itu kalau lihat di media-media, TV dan sebagainya, waduh tuh orang-orang di atas terus blab 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 begitu. Coba-coba terus gitu. Terus jadi saya bingung. Nah, ini gimana menurut Budi dan mungkin juga Romo Sindu? Saya ingin juga dengar pendapatnya dalam hubungannya dengan visualnya dan juga dihubungkan dengan situasi, kondisi masyarakat sekarang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahma
Eh, mudah-mudahan saya bisa jawab berbata-bata. Iya, ini semua di karya ini minim yang perempuan ya, gambar perempuan. Sebenarnya saya juga bingung karena saya melukisnya membaca dulu dari buku Romo. Karena ini sebenarnya juga ada beberapa gambar perempuan juga ada, tapi minim sekali. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Ada ya sedikit. Tapi nanti maaf ya, biar yang menjelaskan Romo ya, karena saya nggak bisa banyak. Sebenarnya saya paham, tapi saya nggak bisa, nanti takut salah. Terus yang kedua tadi mengenai situasi dengan situasi sekarang ya, yaitu memang saya berimajinasi lukisan ini memang saya mengepas-ngepaskan dengan momen sekarang ini. Makanya saya lukisannya benar-benar dari saya, benar-benar tentang rakyat kecil, wong cilik kalau saya. Jadi perlawanan, pertempuran atau situasi rakyat kecil yang pokoknya mengepas-ngepaskan situasi ini memang. Sementara itu dulu ya Mbak Rami. Menjawab pertanyaan Mbak Yani, pertama-tama saya ingin mengatakan seperti yang saya tulis, susah sekali mendapat informasi mengenai rakyat kecil karena mereka adalah manusia yang tanpa arsip, tanpa dokumen. Justru karena itu sangat kesulitan saya menulis buku ini, bagaimana melukiskan hidup mereka. Nah, sedangkan untuk kaum lelakinya yang pada waktu itu jelas-jelas menjadi subjek perlawanan, itu tidak ada apalagi yang perempuannya. Nah, justru ini tugas teman-teman aktivis perempuan untuk menggali, karena memang tidak mudah itu. Jadi menyuarakan mereka yang bisu, untuk lelaki yang sudah jelas berkorban dan memberontak saja itu susah, apalagi yang perempuan. Dan apalagi saya hanya bisa membayangkan ya, pada waktu mereka memberontak dengan pengorbanan yang begitu besar, peran perempuan ini luar biasa, tetapi tidak ada dokumennya. Nah, sementara apa yang saya berikan pada Ubruk berdasarkan buku ini, jadi mungkin dia tidak bisa berimajinasi mengenai keperempuannya yang harus dilukiskan. Itu saya kira jawaban yang berhubung dengan itu. Jadi tugas kita justru bagaimana terus menyuarakan mereka yang bisu ini, lebih-lebih kaum perempuannya. Dan itu saya yakin kalau kita apalagi berhadapan dengan dokumen pada tahun 1800 sampai awal 20 habis tidak ada. Baru nanti Kartini itu yang bersuara, tetapi rakyat kecil apalagi nyaris tidak ada dokumennya. Walaupun misalnya di dalam pemberontakan kain Bapak Kaya itu di Tangerang dalam rangka SI Muda, itu ada peran seorang Cina, istri Pak Dalangnya, Tan Cheng Nio, yang menemani kain ini kemana-mana untuk mulai menyusun rencana perlawanannya. Gitu. Tapi juga di dalam konsep Diponegoro itu yang menguatkan dia ketika dia di Gua Langse bertemu dengan Nyai Roro Kidul ya. Simbolik-simbolik ini memang boleh digali secara lebih serius. Nah, mengenai kerumunan, saya mau mengatakan demikian. Ini saya kira yang harus kita hargai dari
Seluruh momen ini adalah saya seorang penulis yang selalu yakin akan kekuatan seni rupa. Nah, buku yang pertama itu sudah didahului di Bentara, tetapi yang memuncak itu yang digarap oleh Ong, Air Kata-Kata itu ya. Bagaimana sebuah karya tulis itu menjadi lebih berbunyi karena pekerjaan para perupa. Dan ini saya teruskan karena saya yakin seni itu menyeluruh gitu. Lalu yang kedua pada waktu dengan Susilo Anak Bajang ya. Tapi ini lebih karya-karya fiktif, imajinatif. Nah sekarang saya memberanikan diri untuk sebuah karya ilmiah seperti disertasi ini yang saya tantangkan pada Ubruk untuk memberikan ilustrasinya, dan ternyata ditanggapi oleh Ubruk dengan sangat serius gitu lah. Maka saya berterima kasih pada Mas Kris yang berkomentar di Instagramnya bahwa karya Budi Ubruk ini bukan sekunder terhadap tulisan saya, tetapi betul-betul merupakan interpretasi dan pelengkap. Itu yang ingin saya capai justru karena saya banyak bergerak dengan para perupa, dan saya yakin apa yang ternyata memang dihasilkan gitu. Maka dalam wawancara singkat di Instagram itu saya senang sekali Mas Kris ngomong itu bahwa karya Budi Ubruk ini bukanlah sekunder terhadap buku ini, tetapi merupakan interpretasi yang lebih lagi menurut saya yang harus dihargai. Juga tidak mudah kalau fiksi itu ketika saya memberikan bahannya mungkin lebih khayal, ini data sejarah. Jadi misalnya pemberontakan Samin, terus SI Muda, pemukul kentongan itu, lalu bala tentara Sunan Lawu di mana Ratu Adil mau datang dan sebagainya itu ya. Dia harus menggunakan daya khayalnya yang luar biasa. Lalu ketika saya membuat kritik terhadap kritik harmoni itu adalah ideologi kaum penguasa, seakan-akan rakyat ini tidak bergerak, Ubruk membuat bandengan ini. Jadi bahkan di dalam seni yang kerakyatan pun itu sudah ada perlawanan begitu. Dan inilah yang ditangkap oleh Ubruk, dan saya kira ini sungguh merupakan yang luar biasa. Atau seperti pidato Bung Karno ya, itu ketika Bung Karno di dalam Indonesia menggugat, ini semua dilukiskan dan tidak mudah. Kalau biasanya seorang perupa menggagas sesuatu yang kecil itu mudah, ini serangkaian sejarah. Bayangkan 10 bab dengan masing-masing berbeda pada periode perang Diponegoro, perang Jawa, sampai Tanam Paksa, politik etik, terus pergerakan SI Muda, Samin, Kristen Jawa yang pemberontakan itu, dan kemudian refleksi-refleksi ramalan Jayabaya. Jadi saya sungguh-sungguh salut bahwa karya ini bisa terjadi dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ini. Nah, yang mau saya sampaikan juga adalah demikian. Saya ini kalau ditanya mengapa harus Budi Ubruk, itu rasanya kayak berjodoh gitu ya. Dan ini menjawab pertanyaan Mbak Yani dari segi yang lebih temporal. Saya tidak tahu mengapa baru setelah 30 tahun saya terrealisir menerjemahkan karya ini yang saya buat 30 tahun lalu, 32 tahun lalu, malah lebih karena prosesnya 4 tahun sebelumnya. Mau saya buat tidak jadi gitu. Tapi saya bilang kalau saya buat sebelum ini mungkin saya nggak ketemu Budi Ubruk gitu. Jadi seperti sebuah momen kebetulan sejarah, dan kami dipertemukan, dan kebetulan di sini tentu saja ada peran Ohana yang karena bisa menampung Ubruk sehingga Ubruk bisa bekerja dengan lebih tenang, dan tiba-tiba terjadi
siapa yang di tengah zaman seperti ini melukis 4x2 dengan 8 biji yang mau itu loh, siapa gitu. Ya pokoknya Ubruk dibiarin sesuai dengan apa yang dia mau. Dan belum tentu kolektor itu mau menerima lukisan-lukisan kayak gini, maunya yang indah, yang apa, yang kemedol. Ini kan tidak kemedol ya, ini sungguh-sungguh koleksi sejarah, tapi belum tentu enak dikoleksi karena kok ya ada orang yang mau gitu. Jadi dalam hal ini maka saya berterima kasih juga pada Bu Teli dan Ohana yang menampung ini. Waktunya kok pas, maka saya pikir itu begini loh ya, dalam paham Jawa waktu itu mempunyai kekuatannya sendiri. Jadi tiba-tiba kami dipertemukan, saya malam hari telepon Ubruk mau, dan dia bisa mengerjakan karya yang seperti ini. Nah pas momennya, Anda tahu keadaan seperti ini, kalau saya ditanya siapakah Ratu Adil, tidak pernah terjawab di dalam buku ini. Tapi apa yang mau dikatakan oleh Ratu Adil kalau dia mau datang, sedang diharapkan datang, ya keadaan sekarang ini yang terjadi gitu loh. Kebodohan, kacau balau, pelanggaran etika dan sebagainya. Dan ini ada semua di dalam buku ini. Dan ini yang juga digambarkan oleh Ubruk di dalam situasi bagaimana rakyat kacau seperti ini. Ada yang menafsirkan rakyat seperti tidak tahu harus kemana, lalu ada perahu datang di mana dia mengungsi ya. Jadi seperti bertepatan semuanya gitu. Maka saya dalam paham filsafat ada yang namanya kronos, itu waktu yang hanya berurutan, dan ada kairos, waktu yang mempunyai daya untuk menyatukan semuanya, menerangkan semuanya. Dan jangan-jangan ini, jadi ini persis muncul pada saat kita memang ingin diterangkan mengapa seluruh kebodohan ini sedang terjadi pada kita. Itu betul-betul suatu hal yang sangat istimewa untuk kita kenang. Lalu yang ingin terakhir yang mau saya sampaikan juga begini ya, khusus saya hanya mau menirukan apa yang dikatakan Putu Lyong. Sayang dia tidak datang ya. Ubruk juga Seno di Tempo mengatakan dia berani keluar dari zona nyamannya. Selama ini seniman berada di dalam situasi yang nyaman-nyaman aja. Maaf saya mau mengatakan, ya Ubruk dengan segala macam popularitasnya, dekorasi koran itu, tiba-tiba dia, saya kok tidak tahu dia bisa keluar dan berani. Nah, Putu Lyong melukiskan demikian. Ini ibarat piramid. Seniman itu selama ini perupa lebih-lebih hanya bergerak di ujung segitiga ini, di mana di situ ada kolektor, apresiasi seni, pasar. Yang di sini nggak disapa. Nah, menurut Putu itu waktu di Santika dia ngomong, Ubruk itu menyapa di bawah yang pucuk ini tadi sekarang dengan lukisannya ini. Dan ini terbukti bahwa di luar seni orang menikmati gitu, lagi dengan lukisan, bertemu dengan rakyat, bertemu dengan situasi, tidak hanya bertemu dengan intelijensi, estetika yang hanya di sana. Dan saya pikir kita mesti waspada. Ini sedikit evaluasi saya, selama Orde Baru kita dibobokkan juga setelah pasar seni rupa meledak ya, lalu lupa rakyat ini, kita tidak ada yang memperjuangkan, dan sekarang rakyat ini disapa lagi oleh Ubruk begitu. Nah, maka tidak kebetulan Ubruk ini secara sejarah lahir setelah Pak Amrus tidak ada. Ini mengharukan sekali, ada dia di situ yang menjadi saksi bagaimana waktu Pak Tamrin mau pameran terakhir di sini ya, itu seperti sudah terakhir. Saya tidak melihat mutunya, tapi melihat waktunya mau habis ini. Dan ternyata Amrus pergi, sudah tinggal Pak Tamrin sendiri, Pak Pekik sudah pergi. Mereka ini memang ya ideologinya waktu itu memang lekra, tapi seni kayak begini ini mereka hasilkan, dan selama Orde Baru kita tidak melihat seni kayak begini ini. Dan sekarang tiba-tiba muncul, maka jangan-jangan Ubruk ini juga kesusupan roh realisme sosial
yang lebih revolusional dan rakyatnya bangkit lagi, dan itu menggembirakan saya karena betul-betul saya hanya mau melukiskan apa yang dikatakan Putu, penting sekali bahwa Ubruk berani Seno juga keluar dari zona nyamannya, turun ke bawah, memakai bahasa visual yang sudah lama kita tinggalkan selama kita dinabubukan oleh Orde Baru. Dan seni saya kira ikut bersalah di sini karena sudah lama kita, kecuali Pak Peke dan peninggalan orang-orang itu, gak ada lagi yang ngomong gitu ya. Dan tiba-tiba ini sebagai fenomen seni itu meledak betul begitu loh. Pasti ada sesuatu, kalau istilahnya Agus, zeitgeist, roh zaman yang akan mendorong kita untuk ini, dan semuanya sepertinya pas. Itu Mbak Yani yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oh baik, maaf mungkin pendapat saya terlalu terlalu akademis gitu ya, karena saya terbiasa melihat dengan satu jarak gitu. Dalam kajian-kajian tentang intermedialitas, ya mungkin ini istilah ini juga agak asing, penerjemahan lintas media begitu. Ini menjadi satu kasus yang unik ya, karena maaf difoto dulu. Karena ini dari karya yang disertasi itu diskursif ya, karya akademik gitu. Lalu bisa ditransformasi, bisa diterjemahkan ke dalam sebuah dalam satu rangkaian karya seni visual begitu. Mungkin ini yang membuat saya kemudian menjadi kagum, dan tadi juga sempat bicara dengan Mas Bambang Heras itu bagaimana menerjemahkan sebuah karya ilmiah, karya yang cenderung diskursif itu ke dalam seni visual, dalam lukisan begitu. Ya jadi bukannya tidak mungkin, meskipun toh katakanlah kalau disertasi Romo Sindu itu lebih banyak melakukan kajian-kajian historis, ada peristiwa, rangkaian peristiwa itu yang masih bisa secara visual kemudian di capture, digambarkan begitu. Saya membayangkan kalau karya-karya itu misalnya karya akademik itu bukan karya ilmu sosial, katakanlah karya fisika atau apa gitu, itu lebih sulit lagi. Bahkan musik pun ke dalam seni visual misalnya itu juga susah. Ya, itu problem-problem yang saya pikirkan sebenarnya udah sejak beberapa tahun terakhir ini, secara sebagai ketertarikan saya dalam mengkaji proses-proses intermedialitas itu. Dan kalau kita coba menghadapkan karya disertasi Romo tentang Ratu Adil dengan lukisan ini, saya kira di situ kalau kita mampu membuat close reading satu persatu begitu, itu barangkali juga menarik, karena tidak setiap peristiwa yang berkaitan dengan sejarah Ratu Adil itu kemudian dan itu bisa digambarkan secara menyeluruh begitu ya. Ada peristiwa-peristiwa kecil yang tidak sempat tertangkap juga, lalu juga ada yang tidak historis juga, seperti misalnya Maitreya atau katakanlah dari itu seperti Bahtera itu ya, yang bercampur dengan mitologi. Tapi memang sebuah karya seperti lukisan Budi Ubruks itu, seperti yang saya katakan, itu tidak sekunder. Jadi dia tidak subordinat gitu ya di bawah disertasinya Romo. Dia bisa berdiri sendiri, bahkan bisa kita baca tanpa merujuk kepada teks disertasi itu langsung.
kita bisa langsung berhadapan, berdialog dengan karya ini. Ya. Bisa kita lepas gitu dari tergantungannya pada disertasi Romo. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu mumpung saya dikasih kesempatan bicara. Yani itu ada disertasinya Al-Makir tentang nabi-nabi Nusantara. Itu sebuah karya etnografi yang luar biasa tentang Lia Eden, ya, Ratu Adil perempuan yang semasa hidupnya dengan kita, ya, bukan dari masa lalu tapi dari apa namanya di masa yang sama dengan kita ini. Coba dibaca ya nih, ya. Memang kalau dalam sejarah itu agak susah kita mencari sosok Ratu Adil perempuan karena apa seperti Samin atau Diponegoro gitu ya, yang menonjol seperti itu. Bahkan di dalam disertasi Pak Sartono Kartodirjo ya juga seperti itu. Tapi itu yang disertasi Prof. Al-Makir tentang perempuan sebagai Ratu Adil. Ya, itu saja. Terima kasih. Artinya ini saya kira sebuah kerja dua disiplin yang berbeda. Tapi menurut saya sebenarnya ilustrasi ini adalah bukan hanya menerjemahkan teks, tapi bagaimana sebuah ilustrasi itu bisa menjadi kayak ada wacana baru lagi gitu. Jadi bisa lebih menjadi interpretasi. Jadi ilustrasi bisa lebih dari teks. Kalau kita membayangkan setebal bukunya Romo seperti itu, bisa diterjemahkan dalam beberapa lukisan seperti itu. Nah, gini, saya tadi agak tergoda juga dengan Yani. Memang kok nggak ada perempuannya sih gitu. Ini saya juga kok dunianya kok lanang kabeh ya. Nah, saya nggak tahu apakah di dalam waktu di sejarah itu perempuan selalu menjadi kalah di tahun-tahun itu ya. Makanya ketika waktu itu saya ketemu Pak Pram dengan marah kenapa perempuan kalah, maka dia menyembuhkan dengan Ontosoroh. Jadi bagaimana rakyat yang kecil dia harus bisa menguasai semua perusahaannya waktu itu, perusahaan si siapa itu lali aku sih, Londonnya itu, Belandanya itu. Nah, saya bayangkan kemungkinan ada, tapi mungkin tidak tertulis. Gitu ya. Nah, karena juga gini, ilustrasi ini menurut saya harusnya sedikit fiktif, gitu. Karena kita bisa menerjemahkan teks. Kalau teks jelas, misalkan teks itu ngomong ini pasti itu, tapi perupa itu multi interpretasi. Jadi artinya di seni rupa ini saya kira juga bagaimana kita menarasikan dalam bentuk visual itu apa, melahirkan imajinasinya penonton. Nah, lain halnya dengan fotografi. Kita bisa aja melihat adegan seperti ini difoto selesai gitu ya. Tapi bagaimana ketika kita menggambarkan ini bisa lebih liar, menurut saya ya, bisa lebih liar, ceritanya juga bisa lebih berbagai macam layer persoalan, berlapis-lapis, itu benar. Nah, misalnya ketika saya melihat, oke, ya wes adu pitik, adu jago, ya selesai. Meskipun itu kalau diterjemahkan dalam teks bisa, saya yakin bisa panjang lebar kayak gitu. Tapi bagaimana kita membuat satu frame itu berbagai adegan bisa menerjemahkan dari setebal bukunya Romo itu. Nah, ini sebenarnya kelebihan dari seni visual. Ya. Jadi menurut saya bagaimana imajinasi pelukis itu membuat sebuah adegan. Ini menurut saya penting banget. Apalagi ini realisme sosial, katakanlah seperti itu. Kita lihat aja Sujoyono itu ketika bikin teman-teman revolusi itu ekspresi wajah orangnya itu sangat apa ya, keras dan bisa diterjemahkan dari berbagai macam interpretasi.
Nah, juga misalkan kalau seni visual, seni rupa berdasarkan sejarah, artinya benda-benda itu pun kita harus juga riset benda apa di tahun itu, bagaimana tipologi orangnya, bagaimana kostumnya, bisa menjadi semacam hal seperti itu. Artinya kita bisa melihat, ketika kita melihat gambar itu seperti kalau apa ya bahasanya, mungkin Chris Budiman tahu antropologi visual semacam gitulah. Jadi ada benda-benda antropologisnya. Nah, ini lebih kita bisa membayangkan, oh ya tahun segitu kira-kira ada semacam ini. Bisa begitu. Namun sebenarnya juga teksnya Romo ini bisa juga diterjemahkan dalam hal kekinian. Saat ini memang kejadiannya kayaknya juga masih seperti itu, masih sama aja. Di mana Ratu Adil kita kan nggak pernah ketemu gitu. Nah, bisa aja juga ini kejadian wong cilik sing zaman saiki gitu. Artinya kita bisa era itu bisa lompat-lompat. Nah, kalau dikonteskan dengan gaya visual yang sekarang, dengan orang sekarang, mungkin orang itu akan membuat orang sekarang, iya ya, kita seperti itu ya. Nah, memang kalau kita gambarkan secara yang masa lalu itu jaraknya terlalu panjang, ini banyak orang yang sekarang nggak tahu tentang sejarah, nggak, kecuali orang-orang yang belajar sejarah, itu kode-kode bendanya seperti itu. Jadi menurut saya, oke, ini menarik kerjasama antara Ubruk dan Romo, yang Ubruk bisa menerjemahkan sekian interpretasi atas teks itu. Ya kalau semua kurang adalah. Kadang-kadang saya tergelitik, piye ana wajah encik piye ngopo to kuwi ngono kuwi lho. Itu sangat mengganggu bagi saya karena saya kenal gitu ya. Kita ngerti kalau wong Jakarta iki sapa ya, oh cah gimbal, tapi gatel ya iki kok ana cah iki ning kene. Dilalah wajah ampun ki kuno lawas. Dadi ora apa-apa, isih aman. Heeh. Isih aman kan ning ngono akeh banget to, isih aman. Tapi muncul cah rasta iki ngopo ya? Gitu. Nah, itu. Menurut saya adegan bahasa tubuh penting. Jadi tidak kayak wong dipoto mejeng gitu. Jadi apa ya adegan penting. Memang kerumitannya di melukis realis itu kan lebih kelemahannya pada adegan. Misalkan Soekarno dadain yang sopo tonggo-tonggo ini kayak ngopo toh kok nggak respon kok nggak ini kayak gitu-gitu. Nah, bikinlah satu frame itu sebuah cerita gitu, seperti sebuah cerita respon antar satu orang sama ininya kayak gitu. Jadi tidak berdiri masing-masing berdiri. Sepertinya masing-masing orang itu punya dialog sendiri, bukan menjadi sebuah rangkaian dialog satu frame berbicara seperti itu. Ini pengamatan saya beberapa memang cukup mengagumkan ketika melihat cah-cahidan gambar sira ki 8 ya. 8 sakmene akeh iki ana Sujoyono meneh ya. Ini lahirnya Sujoyono apa ya kayak gitu. Ya ketika kita melihat ya semua kalau kita amati satu-satu pasti ada lah kekurangan dan ini pasti tidak ada 100% gitu. Ya gitu aja untuk ini. Selamat untuk Puji Ubruk dan Romo. Matur suwun. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih untuk Mas Kris yang sudah memberi masukan, memberi kritik untuk karya ini. Terus yang kedua terima kasih untuk Pak Ong masukannya. Jadi memang saya membuat karya ini memang selalu berimajinasi, tapi memang masih banyak mungkin saya kurang apa ya ya pengalaman. Tapi saya memang berusaha maksimal
biar bisa menangkap, bisa memvisualkan apa yang dimaksud tulisan-tulisan Romo. Mungkin ya sebenarnya saya nggak sendiri. Kalau sendiri mungkin saya masih jauh lagi. Ini karena kemarin juga dibantu itu tetangga Ong itu Agus Nur sama yang ngopya-ngopya itu ampun, terus ditambah sering diingatkan Pak Weng. Jadi saya karena itu saya agak kuat, enggak ya bisa fokus gitu. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri mungkin masih jauh, mungkin ini enggak karyanya. Jadi saya juga ya ini terima kasih sama Agus Nur, sama Ampun, sama Pak Ted yang selalu mengingatkan. Ya nanti aja. Ya sementara itu yang saya ucapkan terima kasih itu dulu. Gambar si Samin Suryo Sentiko gitu. Samin itu kan perlawanan logika gitu loh, ora boso gitu. Seperti kalau kita juga melihat fotonya Cokro Aminoto duduk jigang, ini kan ngelawan londo gitu loh. Artinya bagaimana saat itu wong Jawa lungguh malangkrik di foto kayak gitu. Nah, artinya itu kan punya banyak cerita gitu. Tapi ketika Samin kuwi juga gambar kuwi terus mbok turun, ya wis. Sing ngerti Samin iso. Wong sing ra ngerti kuwi Samin Suryo Sentiko, ya kuwi wong Jawa biasa. Nah, artinya menurut saya si gambar Samin Suryo Sentiko itu ya direka supaya kuwi ketok nglawan, ketok Samine kayak gitulah. Nah, ini saya kira ini interpretasi gitu. Itu Cokro ya, Cokro nek gambar Cokro ngono pas foto ya wis mandek sebagai Cokro Aminoto. Tapi ketika kuwi juga Cokro Aminoto sing malangkrik lungguh itu kan ketok nek ngelawan. Memang itu niatnya Cokro Aminoto ngelawan, duduk dengan tidak sopan melawan Belanda gitu. Nah, menurut saya hal-hal macam gitu sebenarnya masih banyak sekali yang harus bisa diperhatikan kayak gitu, bro. Ya, terima kasih. Ya, ini terima kasih Pak Om. Kalau yang untuk misalnya karya Samin yang lukisan itu, ya ini saya nggak menyalahkan siapa-siapa proses berkarya itu. Kemarin saya sempat membuat lukisan yang serem. Misalnya Samin ini kan sebenarnya manusia rantai sebenarnya, manusia rantai. Jadi kemarin saya sudah melukis adegan yang serem memang. Oh, bagus itu, bro. Ya. Terus karena saya ya ini maaf kalau Samin kan identik dengan manusia rantai, endingnya itu di Sumatera, pokoknya di Sawah Lunto. Nah itu kalau Samin itu Sawah Lunto. Terus maaf kalau G30S Lubang Buaya. Nah, kemarin itu saya sudah, tapi banyak pertimbangan akhirnya yang saya lukiskan ini, misalnya lukisan ini semua muka wajah itu menghadap ke depan, tidak ada yang miring, tidak ada yang noleh. Terus itu saya mau bilang Dolondo wis rasa ganggu aku. Jadi saya maunya gitu. Jadi orangnya itu menatap ke depan gitu, menjaga kekayaan apa yang
apa yang dimiliki oleh Samin itu. Jadi mungkin itu yang cerita Samin. Jadi ini saya juga terima kasih ini masukannya. Nanti mudah-mudahan ada biar Romo ngasih tugas lagi. Terima kasih Pak. Boleh saya ini diskusinya akan semakin menarik, luar biasa sekali. Dari awal tadi Mas Kris bilang intermediari, yang sebenarnya dalam bahasa yang kita kenal sekarang ini alih wahana, ini lagi top-topnya nih. Salah ya? Oh salah, Terus apa Mas? Oh jadi apa dong? Jadi kita sebut apa? Jadi alih media. Oke, kita sebut alih media. Jadi alih media ini sekarang ini kan menjadi cara yang mungkin akan kita gunakan, karena seperti yang dituliskan oleh Romo Sindu dari disertasinya ini kan hal-hal yang sangat seperti disinggung oleh Pak Ong itu sangat berjarak sejarah, bahkan dari apa yang dituliskan Pak Romo itu dari awal abad 19 gitu. Kita yang kemarin aja udah lupa gitu kan. Dan apalagi sekarang terutama juga ya mungkin juga cara menuliskan sejarahnya juga kadang-kadang kita sendiri juga agak kesulitan baca sejarah. Nah, saya kira apa yang tadi sudah disinggung oleh Mas Kris tentang alih media ini memang menjadi penting supaya kita kan hidup sekarang di dunia yang disebut dengan media ini sedemikian dekatnya dengan gadget dan segala macam, tapi apa yang kemudian dibuat oleh Budi Ubruk kembali kepada seni visual, dalam hal ini seni lukis, kenyataannya seperti yang dibilang oleh Pak Ong, di dalam seni lukis pun ada semacam apa istilahnya Pak Ong, tatanan atau aturan yang kita harus pahami sehingga apa yang kita alih mediakan ini bisa kita tangkap dengan semangat zaman yang kita alami sekarang ini. Dan ini memang tantangan buat seniman, bro. Kayaknya kita perlu terus belajar terus gimana sebenarnya, apalagi sekarang istilahnya sekarang ada Gen Z dan segala macam kan, yang mungkin saja pengalaman visualnya berbeda dengan Budi Ubruk yang makanya kamu gen apa sih, mungkin saja berbeda gitu. Nah ini mungkin ya dari diskusi ini kan saya menangkap ini penting nih buat perupa nih, ya kan? Bagaimana kita mengangkat tema-tema sejarah atau tema-tema apa ya, terutama dari sisi perlawanan rakyat kecil yang juga disinggung tadi oleh Romo, yang nggak ada dokumennya, nggak ada arsipnya, apalagi perempuan, itu kemudian menjadi hadir gitu di ruang pameran, paling tidak seperti itu. Nah, dan itu bisa ditangkap. Ini sebenarnya sebuah tantangan yang nggak kecil gitu. Gimana ini hal-hal seperti ini ditampilkan di dalam sebuah kasanah seni rupa Indonesia gitu. Yang kemudian seperti tadi singgung Romo, ketika Ubruk pameran seperti ini jadi orang, wah kembali lagi kita kenal lagi, sebenarnya kenal lagi cerita-cerita kita sendiri yang bisa sebenarnya kita share atau kita nikmati bersama gitu. Nikmati dalam pengertian kita pahami sebenarnya apa nih pengalaman-pengalaman yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Tapi kembali lagi dari konteks seni rupa, di dalam seni rupa sendiri ada tuh namanya bahasa yang harus kita kuasai. Tentunya seperti itu ya Mbak Yani ya, supaya cerita ini bisa nyampe atau tadi intermediarinya itu bisa terjadi, ahli medianya itu bisa terjadi, sesuatu yang sangat tekstual menjadi visual tapi tetap kontekstual. Nah ini tantangan-tantangan hidup, bro, kayaknya kita ini hidup
paling enggak tahun-tahun mendatang ini, di mana cerita-cerita seperti ini yang sebenarnya juga kadang-kadang seperti banyak orang atau istilah orang sejarah berulang gitu ya, historia repeat. Mungkin saja ada peristiwa-peristiwa yang juga memang kelihatannya terulang gitu. Tapi bagaimana kemudian kejelian dari perupa seperti Ubruk, seperti juga disinggung tadi Romo, ngangkat bantengan. Dari sisi bantengan saja, bantengan ini dalam sejarahnya ini pernah dilarang setelah Soekarno diturunkan. Baru itu Pak Ong juga jadi saksinya ketika kita ke Batu, Pak Ong. Baru pada tahun berapa tuh? Baru pada waktu itu kemudian ini bisa ditampilkan lagi. Dan dalam kenyataannya ketika bantengan ini dilakukan, ini memang konteksnya itu nggak logis gitu ya. Tapi dia dapat memberikan gambaran apa maunya dalam konteks kemudian disertai Romo juga rakyat kecil itu gitu dari ekspresi bantengan itu sendiri. Mau disebut kemudian kita sendiri kalau melihat orang semua jadi trans, orang ini seperti itu kayak gitu. Jadi ini menarik diskusi ini, saya bisa lihat bagaimana sebenarnya sebuah pergulatan baik itu dari sisi teks maupun juga dari sisi visual itu saling memperkaya gitu. Tapi juga mau tidak mau ada juga tugas yang lebih penting bagaimana ketika ini ditampilkan zaman sekarang. Nah ini tantangannya karena ya kita akan berhadapan dengan pemirsa yang sangat berbeda dengan misalnya tulisannya Romo yang 32 tahun yang lalu dengan kemudian visualnya Budi Ubruk pada hari ini gitu, yang juga sudah disinggung tadi oleh Pak Om gitu. Saya kira itu sih mungkin perupa-perupa perlu mungkin ya sama seperti kita belajar lagi bagaimana kita menangkap semangat ya kalau dalam konteks Ratu Adil ini kerakyatan yang ada di zaman sekarang ini. Itu Pak Ubruk, terima kasih. Ya, saya mau bertanya langsung saja karena jujur saya tadi sangat tertarik ketika Ubruk menceritakan proses kreatifnya. Menurut saya sebagaimana tadi disarankan Romo di pembukaan, kita akan lebih banyak bicara soal seni rupanya kan. Apa yang diceritakan Mas Ubruk tadi menarik. Dan saya juga melihat sebelum saya ke sana saya mau buka dengan pertanyaan ini dulu. Mas Ubruk baca semua atau dibacakan orang lain untuk menggambar ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika jenengan melukis dan membuat ilustrasi, saya melihat ada semangat yang berbeda. Setidaknya tangkapan visual saya di banyak lukisan-lukisan yang yang di kanvas itu semiotikanya banyak, tapi yang di drawing itu tadi benar kata Pak On, lebih banyak memindahkan fotografi saja gitu loh. Nah ada apa ini, ada kok berbeda. Kemudian dihubungkan dengan, mohon maaf tidak bermaksud apa-apa, jenengan kan sempat terlatih cukup lama ketika menjadi pelukis poster di Seniman Merdeka. Itu kayaknya ada pengaruhnya besar dalam proses kreatif hari ini. Jadi jenengan tidak harus menjawab, cukup menceritakan proses kreatif itu. Barangkali nanti bisa berguna banyak, sekaligus mengamini pertanyaannya Pak Alif tentang bagaimana menerjemahkan teks lama menjadi sesuatu yang baru itu tadi. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yus. Ini mudah-mudahan nggak menjebak loh. Tolong ya Pak Ong. Ya sebenarnya ini saya sebelum berkarya memang membaca dulu karena dikirimi materinya sama Romo. Ya ini saya baca dulu. Pertama saya baca dulu, terus kedua saya konsultasi sama tim. Ada konsultan 2 yang selalu mendampingi. Ya. Terus yang maaf melibatkan
istri saya, misalnya saya suruh ngeprint dulu. Jadi saya membaca, ya. Jadi di situ saya langsung berimajinasi, meskipun saya mencari referensi foto, mungkin ya googling, mungkin, tapi tetap saya konsultasikan karena saya minta untuk membuat karya ini saya minta didampingi. Jadi biar saya sebenarnya kan kurang senang membaca juga. Sudah Pak Yus, gitu dulu ya Pak Yus. Kalau drawing sama lukisan menurut saya beda ya itu, jelas beda ya. 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 Ya, pokoknya jelas beda. Nama membantu. Ya. Non saya mungkin. Iya. Saya kira diskusi yang sangat hidup, sungguh luar biasa. Saya membayangkan seandainya apa yang dikatakan Pak Ong maupun Alit tadi itu terjadi di dalam prosesnya Budi Ubruk dengan lebih intens, betapa banyak masukan yang bisa disampaikan ke Budi Ubruk. Maka saya kira forum seperti ini sangat penting untuk menggugah kita kembali kalau kita mau menghasilkan karya yang betul-betul excellent, tidak hanya asal gitu. Nah, saya mau memaklumkan ini ya, Pak Peke itu berpesan pada kita, mau kandhanana konco-konco seniman itu nek gawe karya itu ojo mong mercon bantingan tarter yang kono yang betul-betul ngebom sekali itu. Nah, bom itu lah Ubruk ini dalam arti tertentu saya kira berhasil ngebom itu karena semua ini tadi ya. Nah, tetapi proses seperti yang dikatakan Pak Ong itu saya bisa membayangkan betapa memperkaya Ubruk karena memang ada adegan samin. Kalau saya juga sudah memberi, tapi saya mau katakan itu waktu Toddy Kromo didatangi oleh asisten residen dari Rembang, kakinya ditaruh di atas meja itu, dan itu ada tulisannya dalam bahasa Belanda untuk menunjukkan bahwa kowe karo aku iki padha gitu. Memang seandainya itu ditonjolkan bisa, tetapi saya membayangkan satu, Ubruk harus berlomba dengan waktu. Ya, untuk 650 halaman seperti ini memberi ilustrasi tidak mudah, dia harus dikejar-kejar. Nah, kadang-kadang perlombaan waktu ini, apalagi kalau dia harus bergulat sendiri, itu juga sulit untuk menghasilkan ekspresi yang dia inginkan. Kadang-kadang betul-betul macet gitu. Lalu juga membayangkan figur-figur yang ini adalah orang-orang yang anonim dalam sejarah gitu. Gimana orang kecil itu dilukiskan gitu. Maka saya juga salut bahwa sebisa mungkin Ubruk sudah bisa membayangkan, misalnya orang Samin itu memang ada fotonya, tetapi wajahnya itu jelas wajah yang melawan, wajah yang memberontak, wajah yang jengkel gitu. Dan Ubruk ini bisa menyampaikannya. Jadi pada waktu dia menyusun berlomba dengan waktu, kadang-kadang meleset pasti. Lalu kedua, sulit untuk memperoleh sebenarnya gimana gambaran orang kecil pada saat-saat itu. Maka betul Alit mungkin perlu diolah lagi supaya orang kecil itu tetap yang sekarang, cuman tetap orang kecil, tetapi tetap menunjuk bahwa ini ada sejarahnya. Nah, itu yang kita mau sampaikan lah. Tetapi misalnya seperti Jago itu saya heran Ubruk, karena di dalam salah satu bab dibahas dengan panjang lebar ketika kaum priayi berkuasa dan berkompromi dengan Belanda, rakyat itu melawan dengan figur jago desa, biasanya itu bandit
kiai dusun atau preman, tapi dia menyimbolkan perlawanan rakyat gitu. Nah itu disimbolkan dengan jago, dan itu dianalisa oleh Clifford Geertz dan sebagainya dengan amat dalam. Jadi ini yang mau saya sampaikan pada Ubruk, jangan sampai mempersulit visualisasi dia, tetapi sedalam itu makna jago, karena ini bukan hanya perlawanan di tingkat sosial tapi di tingkat metafisis. Kalau Piyayi itu sakti, ini kebal. Kalau Piyayi itu putih, ini hitam gitu ya. Kalau dia mempunyai keris, dia mempunyai itu caluk dan sebagainya itu untuk melawan. Di situ pun ada pertentangan gitu. Dan saya sampaikan, dan makanya saya juga di dalam menyampaikan teks-teks itu tidak yang saya bayangkan Ubruk secara visual akan langsung bisa begitu, kalau tidak akan sulit gitu. Nah, jago ini ternyata inilah mengapa jodoh tadi dengan Ubruk, karena dia juga mempunyai pengalaman jago sebagai anak kecil orang desa. Di desanya sana dia bermimpi ibunya itu seperti mau diterkam oleh raksasa-raksasa itu, dan di situ ada jago. Karena itu jago ini buat dia menjadi simbol. Nah dari ini saya mau mengatakan bahwa pelukis kalau melukiskan sesuatu sesuai dengan pengalamannya itu hidup gitu. Nah saya bayangkan jago-jago ini tiba-tiba menjadi simbol dan akhirnya bisa menjadi cover. Seandainya buku ini hanya judulnya Ratu Adil, betapa tidak menariknya ya. Tapi ada kayak begini nih menarik. Jadi ada ikatan-ikatan sejarah yang memungkinkan, juga ikatan-ikatan personal yang memungkinkan itu semuanya keluar gitu. Dan Ubruk sendiri tadi Jepri mengingatkan itu, kalau saya ceritani dari buku saya, dia merekamnya, dia sambil melukis merekam gitu. Maka betul-betul suatu usaha yang susah payah betul, dan karena itu saya salut. Nah kalau Anda melihat di situ figur di situ ya, menciptakan, maka tadi dia terjerumus ke encik, tapi di situ dia bisa membuat dekonstruksinya Hong Jin pegang ayam itu ya toh, ayam jari ampun ben hade nyekel pitik sing kalahan itu ya toh, itu lalu di sebelahnya ada figur Manu, ini gambaran pulau Pak Manu gitu. Nah ini saya kira apa yang dikatakan Alit tadi tersampaikan dalam dua figur ini menurut saya, belum lagi nanti kalau saya cerita yang ini. Jadi bagaimana Hong Jin dikonstruksi semacam itu, tapi kita kenal, dan ini merupakan, dia harus merupakan segitu banyak figur yang betul-betul menggambarkan, ada Ledek, ada Susilo, ada Marwoto gitu ya. Terus siapa lagi gitu lah, ketemu Hong Jin. Lalu Manu itu kalau dilihat duduknya itu, kalau Manu jagongan ya seperti itu, ada itu di situ. Itu luar biasa. Jadi menurut saya, nah yang paling menonjol tentu saja figur Ampun Sutrisno ini. Nah ini ya Pak Guru mengamati, Romo Ampun niku pas sebagai figur wong kere, wong cilik, rakyat sing mboten gadah napa-napa niku pas gitu. Makanya kalau dia tampil di situ, nah, makanya dia jangan berharap untuk menjadi orang kaya lagi, supaya nggak bisa. Sudah ditakdirkan. Jadi kalau Ampun kaya, kita harus curiga. Iya. Jadi dia mengatakan bahkan seandainya ini figurnya siapa begitu nggak cocok. Nah, jadi ini juga entah ada dialog apa antara Ampun dan Ubruk. Kalau dia mengambil Ampun sebagai itu, dan menurut pengamatan orang ini untuk melukiskan figur orang kecil yang kere, menderita, kurus, memberontak, ya Ampun ini itu pas gitu. Makanya itu ini pergulatan. Tapi masalahnya saya kira sekali lagi betapa beruntungnya Ubruk seandainya waktu itu mendengar masukan dari Pak Ong, mendengar dari Alit. Maka saya membayangkan besok kalau kita melukis sesuatu, kita bersama-sama berpikir. Itu yang mau saya katakan, karena semua itu adalah hasil kerjasama gitu. Saya sendiri merasa bahwa karya saya dihidupkan oleh Ubruk seperti halnya dulu dihidupkan oleh Ong gitu, dan menjadi menarik gitu loh. Bayangkan karyanya Pak Ong itu, mungkin Siti Aminah yang dosen S3 membuat itu sebagai disertasinya di Semarang, itu tidak akan, kalau buku puisi itu tidak menarik. Dia terus menganalisanya karena ini, lalu dia
menciptakan istilah baru yang namanya sastra rupa. Dan ini saya membuat keberanian yang luar biasa, sebuah disertasi yang mungkin harus ilmiah, tak rusak dengan cara ini, begitu itu. Biarlah, ternyata makin hidup. Maka mari kita terus membuat pembaharuan, dan forum semacam ini saya kira perlu untuk menggali lagi apa yang perlu kita kerjakan dalam kebersamaan. Terima kasih. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kebetulan saya itu kenal baik dengan Mas Budi Ubruk, bahkan sejak di Niti Prayan. Sebelum beliau melukis koran di tahun 97, 98, 99, karyanya itu ya seperti ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Budi Ubruk mengalami transformasi teknis, wah aku ora kenal, ora paham. Mbok sekelas Hakib Sungkarnya ora paham deh. Kalau mau tahu Ubruk, tekon mbek saya. Jelas tahu. Oh, tekon saya. Nih, saksi hidupnya Niti Prayan itu Pak. Iya. Kita yang derek Pak Ong yang Prayan nih. Jelas akurat pernyataannya itu. Jadi di tahun-tahun itu karyanya seperti ini. Nah, ini pertanyaan penting Mo. Meskipun tadi Romo sudah menjelaskan tentang jago. Jago-jago itu simbol dari jagoan-jagoan orang-orang desa, dan entah itu gali, pokiai, dan lain sebagainya. Saya sangat tergelitik dengan jago-jago yang ada di sini. Salah satu karya yang menggelitik saya adalah Geramang Jagoanku. Aku Mas Ubruk, jago wiring kuning iki karepe apa to jane? Itu kan jago wiring kuning kalau saya melihatnya. Nah, sementara ini entah salah entah benar, di Ramalan Jayabaya itu ada salah satu bunyinya begini. Sok bakalan ono jago wiring kuning sekolah yang Gunung Lawu sing iso mimpin tanah Pulau Jawa gawe makmur. Tafsir jago wiring kuning itu apa? Kira-kira ada yang tahu enggak? Tafsir loh, ini tafsir loh. Bisa salah bisa benar loh, yang namanya aja tafsir. Tafsir jago wiring kuning, karena yang dibopong Romo Sindu itu jago wiring kuning, bukan yang merah. Kenapa kok orang merah? Jago kan kok orang putih barang? Ini masih sore kok sudah cerdas. Loh, saya koncone situ-situ Wah iya, lumayan toh. Saploe urip nang Niti Prayan ini rada lumayan bang saya. Nah itu kalau saya menafsirkan ini berkenaan dengan situasi hari ini loh, kontekstual loh, nanti malam debat loh, terlepas dari pihak memihak. Jago wiring kuning ini Cina keturunan. Ini saya, terlepas dari pihak memihak. Meskipun ya saya dan teman-teman ya tahu sendirilah kemana kan gitu. Nah, silahkan Mas Ubruk untuk menjawab apa sih sebenarnya yang ada dalam benak Mas Ubruk ketika membuat jago wiring kuning yang dibopong Romo Sindu. Terima kasih ya Jul. Konco suwe banget. Podo-podo bocah Pak Ong. Orangnya yang ngerti mana? Yang awal mana? Itu gini Jul. Lukisan jago Romo Sindu itu pokoknya saya berusaha sesuai dengan tulisan Romo. Nanti terserah penafsirannya masing-masing. Mungkin saya di Bantul itu waktu kecil, terus Panyul di Bojonegoro. Jadi mungkin sebenarnya sama artinya, tapi mungkin
beda visualnya beda. Jadi nanti pokoknya terserah penafsirannya masing-masing aja ya. Saya nggak bisa menjelaskan. Yang penting saya berusaha menyesuaikan dengan imajinasi saya dengan tulisan Romo. Kayak menyalahkan Romo ya, Pak. Non saya belum mau. Dari jago-jago apa ya? Apa saya Wido? Pokoknya banyak. Kalau saya sebutkan banyak. Nanti ya ada yang rahasia. Oke. Ya. Kalau saya dari Bali, di Bali itu yang begitu, yang tahu itu cuman yang suka tajen, ya kan? Ya, yang kayak ya itu udah tadi disinggung oleh Romo, ditulis oleh Clifford Geertz tentang tajen di Bali, tentang jago, dan ya sekarang ini bahasa itu harus kita tampilkan konteksnya di seni rupa, tapi kemudian orang juga harus memahami bahwa itu ternyata kalau dari sisi bahasa baratnya ya, Pak Kris, itu sebagai ikonografi. Nah, bagaimana ikonografi yang sebenarnya ikonografi rakyat ini kita pahami? Dalam kenyataan sekarang ini kita tidak memahami ikonografinya rakyat itu. Saya pikir itu ininya tambahan dari saya. Silakan. Terima kasih. Tapi saya juga bingung mau apa. Tapi kalau saya melihat medsos apa yang disampaikan teman saya Bu Panjul soal banyak statement dari beberapa tokoh ketika pameran di Bentara Jakarta kemarin, salah satunya menggarisbawahi statementnya Saki Sungkar itu justru kalau statementnya itu tidak paham betul dengan proses kreatifnya Budi Ubruk itu juga menyesatkan ya menurut saya. Jadi kadang-kadang juga perlu diluruskan, terutama Mas Budi Ubruk atau Romo Sindu sendiri. Nah, tapi menurut saya Budi Ubruk mempunyai kecerdasan sendiri dari teks yang disodorkan Romo Sindu itu mampu mewakili pikiran-pikiran Romo. Meskipun yang menarik adalah tesisnya Romo mungkin bisa berhenti atau tidak dibaca Romo, tapi karya-karya Budi Ubruk ini akan tetap hidup sampai kapanpun, dan itu juga menghidupkan bukunya Romo atau tesisnya Romo. Akhirnya yang tadinya mungkin tidak membaca bukunya Romo, dengan melihat karya Ubruk atau ilustrasinya ini kita paham betapa hari ini seperti yang disampaikan Romo, kita butuh itu Ratu Adil, dan sampai kapanpun baik tesisnya Romo maupun karyanya Budi Ubruk akan tetap relevan sampai kapanpun. Hanya itu saja, saya tidak bertanya karena tadi sudah banyak pertanyaan, terutama pertanyaannya cerdas dari Yuswantoro Adi. Terima kasih Bung Alun. Terima kasih. Saya sebetulnya mau melanjutkan tadi tanggapan saya, dan ini juga berhubungan dengan anak-anak muda, Gen Z itu. Kebetulan ini saya belakangan sudah bekerja dengan komunitas-komunitas anak-anak muda di Jogja, itu baik seniman, aktivis budaya, maupun aktivis lingkungan hidup. Itu jumlahnya sudah lebih dari 300 orang. Nah, itu sebabnya saya pulang kampung ke Jogja. Begini, ketika saya melihat karya-karya ini juga menggugah imajinasi saya. Ya, walaupun ceritanya ini zaman dulu gitu kan, tetapi ada hal-hal yang tetap bisa kita lihat. Wah,
sekarang gila nih, pertanian, ya ampun, petani-petani pada kesusahan sekarang, ya, dengan sistem pertanian yang menggunakan pupuk kimia, benih GMO itu yang secara genetis dimodifikasi, tidak alami lagi. Nah, lalu ini mencemari tanah dan air, merusak lingkungan hidup. Selain makanan kita tidak sehat, ya, dan petani kesusahan karena perusahaan yang memproduksi pupuk kimia dan tadi bibit-bibit GMO itu mereka betul-betul mencoba mencari keuntungan dari proyek ini. Jadi harganya dinaikkan setiap saat, petani terus tertekan. Makanya banyak anak muda tidak mau hidup jadi petani karena melihat, waduh susah banget hidup jadi petani. Ya kan? Ini kenyataan loh, aku bukan ngarang cerita. Ini yang terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan kita sebagai seniman, budayawan? Itu pertanyaan sebetulnya untuk diriku sendiri. Tapi mudah-mudahan teman-teman juga terstimulasi untuk menanyakan hal itu. Ya. Lalu peternakan. Ini bagaimana? Ini baru-baru aja mungkin ada yang sudah dengar, Prabowo merencanakan akan impor sapi dari luar. Itu gimana sih? Yang diuntungkan siapa ya? Nanti ayam sudah ada, ini sekarang broiler, bukan ayam kampung lagi. Dan itu juga bukan produk sehat. Tuh, padahal terus ibu-ibu mengalami permasalahan sampai anak-anak mengalami stunting. Lah sekarang katanya cuma perlu makan siang gratis, susu gratis. Gimana sih? Ini pertanyaan yang serius ya. Saya bukan cuma nyindir-nyindir soal ini politik yang sekarang sedang ramai gitu. Tapi ini pertanyaan kita mendasar dan penting ya. Lalu sekarang kalau lihat di sini bagaimana rakyat walaupun kecil bisa bersama-sama. Kalaupun kecil, kalau kita bersama-sama, kita akan bisa saling mendukung, saling membantu. Tetapi memang masyarakat kita sekarang didorong untuk menjadi individualistis selain materialistis. Ini sebaiknya kita pertanyakan. Jangan kita menyerah begitu saja. Dan kalau penguasa mau mendorong ke sana, ya kita harus lawan dong. Jangan mau menyerah begitu saja. Nah ini karya-karya ini walaupun referensinya sejarah dulu, tapi ini tetap masih relevan dengan situasi sekarang. Begitu, hanya memang kita perlu informasi dan pengetahuan tentang apa yang terjadi hari ini. Kalau kita tidak paham ya mungkin hanya melihat, oh ini zaman dulu kayak gitu ya. Nah, satu lagi poin yang saya anggap penting dan Gen Z juga menganggap penting adalah ya tadi akibat dari gaya hidup dan sistem pertanian yang seperti itu, lingkungan hidup kita terancam kehancuran. Dan ini bukan hanya di negeri kita memang, ini mengancam bumi, seluruh bumi. Sekarang merasakan dampak perubahan iklim kan? Ini nyata.
dan dampak terhadap kehidupan kita di sini banjir, longsor, ya, banyak produksi pangan tidak jalan. Memang itu ada kemarin proyek food estate yang menghancurkan ribuan hektar hutan dihabisi, dan ternyata cuma basa-basi, gak beneran, gak serius. Jadi gimana ya, kita harus mempertanyakan ini. Walaupun kita seniman, kita juga bagian dari kehidupan, kita bagian dari kebersamaan. Sebaiknya ya kita harus hadapi dengan cara kreatif dan inovatif, yaitu pendapatku. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian, Romo Sindu, Mas Ong, Pak Yang, dan teman-teman sekalian yang lain. Yang pasti saya mengucapkan selamat untuk Ubruk gitu atas pameran ini yang sebetulnya selalu keren dan memang keren gitu, karena tema-tema Ubruk itu sebetulnya tema yang kritik sosial, tapi dengan bungkus ya ala Jawa gitu. Mungkin konsep kritik di Jawa kan kita tahu ngono ya ngono, nengi ojo ngono, tampaknya itu memang tervisualisasikan dengan sangat baik, halus gitu. Konsep ngono ya ngono kita tahu, dua ngono yang pertama adalah orang harus boleh kritik, orang harus ngeritik gitu. Tapi neng ojo ngono, kata neng ojo ngono itu mengedepankan aspek bungkus, aspek kemasan, aspek kemudian etika gitu. Problem ini saya kira kelihatan dari karya Ubruk kritik, tetapi tidak jadi poster, tidak menjadi sloganistik gitu, tapi ada aspek kehalusan. Dan saya mengikuti konsep tentang ngono yang ngono itu ketika saya skripsinya dulu dengan sama GM Sudarta itu ya, Romo Sindu mungkin paham betul itu tentang konsep seperti itu. Saya kira karya di Ubruk kali ini juga seperti itu, meskipun ada beberapa karya yang memang tampaknya belum tuntas, tapi nggak tahu problem teknis atau problem konseptual itu. Nggak ngerti Pak Om, kira-kira biar orang rampung ini bio konseptual apa biar? Tapi pada prinsipnya saya senang karya Ubruk selalu punya muatan politis, tetapi tidak menjadi poster, tidak terjebak sebagai sebuah karya yang sloganistik, halus tanpa harus banyak teks, tapi dia sudah membunyikan setara dengan banyak teks. Selamat sekali lagi untuk Ubruk, selamat juga untuk Romo Sindu atas bukunya. Makasih. Tidak hanya atas nama pribadi, tapi atas nama Bentara mengucapkan terima kasih pada Anda semua. Moga-moga diskusi macam ini betul-betul bisa sering terjadi gitu. Karena kalau tidak, setahu saya jarang ini ada master-masternya, ada Mbak Yani yang punya pengalaman internasional, ada Abdirjen, ada Pak Ong, Mas Ko sendiri, terus Ampun, Ruk ya. Maka praktisi seperti Heras, Mas Kris dan sebagainya ini, maka saya kira betapa pentingnya diskusi macam ini, karena sudah Anda ungkapkan semua perasaan-perasaan, masalah-masalah yang seharusnya kita tanggapi gitu sebagai seniman, tidak kita diamkan saja. Terus terang saja ketika saya menerjemahkan buku ini ya, waktu itu dalam bahasa Jerman, ya sekarang harus dalam bahasa, sangat diwarnai emosi yang luar biasa. Kadang-kadang saya tambahkan ketika misalnya waktu di Ponorogo tertangkap itu oleh De Kock di Magelang, itu saya tambahkan buat orang Jawa, buat Belanda dia adalah pahlawan, tapi buat orang Jawa itu bajingan tengik. Itu rasanya itu enak sekali ngomong itu, padahal ini karya ilmiah gitu, karena saking emosinya terlarut. Dan apa yang saya ceritakan tadi betul Mbak Yani, yang dulu itu tetap terjadi sekarang gitu loh, nggak ada ubahnya.
penyempitan tanah, petani tersiksa, petani itu sama. Jadi kita ini tinggal ganti penjajah aja begitu loh rasanya itu. Betul-betul sehingga saya pikir apa yang terjadi sekarang ini sudah sekian tahun, termasuk juga ideologi feodalisme ya, dinasti apa itu, rakyat menjadi korban itu karena kerjasama kaum prihari dengan kolonial menindas rakyat untuk makin mengintensifkan tanam paksa misalnya. Kalau tidak tanam paksa nggak bisa jalan gitu. Karena Lapiai sendiri berkebutuhan untuk itu ya, dilukiskan Ubruk salah satunya bagaimana gaya hidup mereka yang mewah, bermewah-mewahan, ingin seperti punya rumah Belanda tapi rakyat diperas. Jadi banyak sekali yang memang harus kita gugah terus. Dan saya sendiri merasa bahwa ini seperti di ujung perjalanan saya. Maka ini sebagai penutup ingin saya katakan ya, kenapa saya harus menunggu 32 tahun untuk buku ini jadi, menunggu kelahiran Ubruk ternyata, dan yang siapapun yang mendukungnya, dan menunggu waktu. Dan setelah itu saya juga tidak tahu lagi apakah akan ada karya-karya yang bisa simbolik, apalagi karya besar yang membuka. Maka mari kita mencari, kalau tidak nggak ada betul, kalau nggak ada betul gitu ya. Setelah seingat saya di Bentara ini, setelah celengnya Pak Peke yang betul-betul menerangkan mengenai percelengan zaman sekarang ini, belum ada lagi karya menggugat baru sekarang ini Ratu Adil. Jadi Bentara memang berjalan dengan segala macam. Zamannya Pak Ong ada bersatu padu memilih yang keliru apa gitu ya. Tapi ini semua tiba-tiba sudah larut, kita nggak tahu lagi seni kita mau kemana gitu. Dan kami sebagai kurator itu tadi, makanya saya ngomong sebagai Bentara juga, input ini nggak tahu lagi gitu loh. Dulu itu ada saja gitu. Apa karena waktu itu kita kan sekitar reformasi masih menjelang reformasi, dan sekitar reformasi masih antusias untuk mengkritisi apapun. Sekarang makanya kalau terjadi keadaan yang sudah diterangkan seperti sekarang ini, saya kira karena kita sendiri juga terlena gitu, berkesenian lupa bahwa rakyat masih kayak gini, melukis rakyat aja sudah susah kata Alit, wajahnya kita sudah lupa gitu kan, keterlaluan ini gitu. Karena kita melukis yang indah-indah, yang mahal-mahal, maaf ya, tidak cetora payu itu bagaimana. Lalu juga keberanian seperti Pak Edi bilang, ini seluruh ekspresi Ubruk ini kalau tidak dilukiskan dalam kanvas sebesar ini tidak keluar mau. Seandainya kita sak meter metu gitu. Nah, tapi energi ini kan diperlukan, dan kita juga perlu pendukung yang mau. Maka kita juga harus mempengaruhi kurator dan sebagainya untuk mau. Waktu itu saya terus terang aja, ada ya yang mau kayak begini gitu ya, karena ini berat sekali, ditaruh di mana, diletakkan di mana, dan harganya bagaimana kan tidak bisa dihargai. Maka karya ini saya bilang sama Ubruk, ada uang banyak atau ada uang sedikit, tidak bisa untuk membuat karya ini, karena karya ini tidak lahir dari ukuran uang, tapi dari seluruh keprihatinan. Maka sebagai perbandingan saja ya, saya mau mengatakan Mbak Yani mengalami juga sebagai penulis ya. Untuk menulis itu satu buku itu kita hanya mendapat 13% itu sudah dipotong pajak ya. Kalau harganya misalnya itu 150, bayangkan cuman sekitar 15.000 satu tahun, belum tentu laku 1.000 itu sudah best seller kalau 1.000. Nah, pelukis bisa jauh lebih mewah untuk itu semua. Maka mari pelukis juga solider dengan kami kaum sastrawan ini, bersatu memperjuangkan, karena banyak ide-ide kami yang dari sastra ini perlu divisualkan walaupun mungkin tidak laku gitu loh gitu. Tapi ini saya kira perlu kita gugatkan terus. Jangan dunia seni rupa merasa sudah aman, tentram, dan akibatnya seperti ini gitu. Kita harus menyerang dari segala lini, tidak hanya dari keilmiahan, puisi, tapi juga rupa. Itu tadi seperti Hera sudah mengatakan, itu yang paling kena orang gitu loh. Membaca tulisan segini kan capek, tapi melihat tulisan lukisan Ubruk ini kan orang langsung prak gitu loh. Nah, ini saya kira
kita harus kalau melawan rupa, saya kira harus melawan dengan rupa. Sekarang ini kita yang paling kita bisa buat, saya kira seni rupa itulah feeling saya, mengapa saya mengajak teman-teman seni rupa untuk terus berpartisipasi memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan maupun perlawanan. Itu saja yang saya kira, saya harap ini sungguh-sungguh himbauan dari Bentara Budaya. Semoga Bentara Budaya bisa Anda hidupkan kembali dengan corak-corak yang memang dari dulu kita punya gitu. Tapi sekarang maaf kok mati. Terima kasih.